Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah, yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Allah terus memberikan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba Allah wajib melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita menjauhi apa yang Allah larang untuk kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba membahas sedikit mengenai tentang sholat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih itu dalam bahasa hadis disebut dengan qiyam Ramadan. Maka salah satu paket Ramadan itu adalah salat sunnah tarawih. Salat sunnah tarawih ini kita lakukan setahun sekali, dan itu pun berada di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus apa sih hukum dari sholat sunnah, dari sholat tarawih ini? Maka hukum sholat tarawih ini adalah sunnat mu'akkad. Jadi sunnat mu'akkad ini sunnat yang diharuskan. Sama seperti hukum sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Tah bagi kita, walaupun hukum sholat tarawih itu sunnat mu'akkad, maka kita berusaha untuk melaksanakannya, jangan sampai ditinggal. Kenapa? Karena setahun sekali kita lakukan, dan itu pun waktunya ditentukan ya hanya di bulan Ramadan. Walaupun hukum sunnah, tapi bagi kita berusaha untuk melaksanakan sholat tersebut. Tah bagaimana hukum berjamaahnya? Apakah hukum berjamaah dalam sholat tarawih ini diwajibkan atau hukumnya sunnah? Maka di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa hukum berjamaah sholat tarawih itu disebut sunnah kifayah. Jadi sekali lagi, dalam fikih Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa hukum berjamaah sholat tarawih itu adalah sunnah kifayah. Tah memang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih itu tidak berjamaah. Bahkan Nabi
itu sholat sunnah tarawihnya lebih banyak tidak dilakukan di masjid, tapi dilakukan di rumah. Baik. Kita akan sedikit membahas mengenai apa sih makna tarawih itu. Jadi ternyata arti tarawih itu adalah disebutnya itu sholat santai. Gitu. Jadi sholat santai atau bahkan dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 250, jadi dinamakan tarawih itu karena orang-orang yang melakukannya itu beristirahat sejenak di antara 2 kali salam atau 4 rakaat. Jadi maknanya memang tidak dikatakan sholat cepat, tidak. Jadi artinya itu sholat santai. Sekarang kan ada ya, bahkan dulu di video pernah viral gitu. Sholat tarawih 23 rakaat itu bisa dilakukan sampai berapa menit? 7 menit. Dan bacaannya pun sangat cepat banget. Secara zahirnya saja bacaannya itu kan secara pakai tajwid atau tidak kalau baca seperti itu? Amin. Jadi tajwidnya kagak ada, panjang pendeknya pun kagak ada. Maka gak usah cepat-cepat kalau sholat tarawih. Dikatakan sholat santai. Gitu. Masya Allah. Tapi memang fakta pelaksanaannya hampir di setiap masjid itu cepat-cepat. Bahkan kalau ada imam yang lambat, yang lama, itu tidak laku imam lama tuh. Jadi pada pindah nyari masjid yang imamnya itu cepat, super cepat. Itu laku saat tarawih itu. Ya maklum, di siang hari kita puasa, maghribnya kita makan sampai perut kita kenyang. Terus kita diperintahkan atau disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ada yang 8, ada yang 20. Kan itu luar biasa gitu ya. Tidak semua orang bisa melakukan sholat tersebut. Maka di sini tergantung keimanan kita. Jadi sekali lagi sholat tarawih itu sholat santai, bukan sholat cepet-cepet. Ya terlalu lambat jangan, terlalu cepet jangan gitu. Sedang-sedang baiklah gitu. Supaya masjidnya tetap penuh dan jamaahnya pun tetap ada banyak gitu. Ya boleh silakan nanti Ustaz, nanti imamnya bacaannya jangan terlalu panjang-panjang, sedang saja. Panjang nggak usah, kecepatan nggak usah, sedang lah santai baik. Gitu. Ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa sih dalil anjuran sholat sunnah tarawih ini? Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraggibu fi qiyami Ramadan. Jadi kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah gemar menghidupkan bulan Ramadan. Jadi menghidupkannya ya dengan ibadah. Dengan ibadah, dengan amal soleh, terutama dengan apa? Sholat sunnah tarawih ini. Min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin. Dengan anjuran yang tidak keras. Maknanya anjuran yang memang tidak apa? Tidak memaksakan gitu.
Tuh, dalam perkara hukum sunnah, ibadah sunnah itu memang tidak apa. Jadi ketika Nabi memerintahkan perkara yang sunnah, jadi tidak maksa gitu. Mau silahkan, kagak mau ya gak apa-apa. Intinya mastata'tum sekemampuan kita. Tapi dalam hal perkara yang wajib, Nabi mah sampai apa? Memaksa. Ya memang harus dilakukan oleh kita karena itu kewajiban. Seperti sholat yang 5 waktu itu kan wajib. Sampai-sampai banyak hadis ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Tadi ancam oleh Nabi kalau perkara yang wajib mah. Tapi ketika ibadah itu perkara sunnah, maka Nabi tidak terlalu memaksakan kepada kita. Nah, dalam hal ibadah sholat sunnah tarawih ini, kata Nabi, min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimatin. Jadi dengan anjuran yang tidak memaksa. Fayaqulu, kemudian Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tapi ketika perkara sunnah itu dilakukan, akan ada pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Maka salah satu dari hadis ini, kata Nabi, siapa saja orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan penuh keimanan dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena paksaan atau karena malu kalau tidak sholat tarawih, malu sama tetangga atau malu sama mertua, malu sama yang lain. Enggak, bukan. Jadi wahtisaban dilakukan itu karena Allah, ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ketika kita mau atau bisa melaksanakan perkara yang sunnah, berarti kita akan mendapatkan pahala yang akan kita raih. Apalagi ibadah yang kita lakukan itu di bulan Ramadan, Bapak Ibu, subhanallah. Baik. Jadi sekali lagi Nabi itu melakukan atau melaksanakan sholat sunnah tarawih itu banyaknya di rumah. Kenapa dikatakan banyaknya di rumah? Ada satu hadis Nabi, hadis dari sahabat dari Aisyah, ya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu pada tanggal 23 Ramadan. Jadi tahun kedua Hijriyah. Dan pada masa itu Rasulullah mengerjakan tarawih tidak selalu di masjid, terkadang banyak di rumah. Saya bacakan hadis dari Aisyah Ummul Mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjidi. Jadi di waktu malam atau pada malam hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid. Fasalla bi sholatihi nasun. Saat itu manusia banyak yang mengikuti sholat bersama Nabi. Jadi saat itu Nabi melaksanakan sholat tarawih di masjid awal-awal Ramadan. Jadi Nabi melakukan sholat sunat tarawihnya di awal-awal Ramadan. Dilakukan di masjid. Pada saat Nabi sedang sholat, ada banyak di antara sahabat yang mengikuti sholatnya Nabi, menjadi makmum berarti, ya. Summantama'u minal lailati salisati awir rabi'ati. Kemudian pada malam berikutnya orang-orang berkumpul pada malam ketiga awir rabi'ati atau malam keempat. Orang-orang sudah berkumpul menunggu Nabi.
Jadi menunggu kedatangan Nabi pada hari malam ketiga dan malam keempat. Nah, sahabat Nabi saat itu sudah berkumpul di masjid menunggu kehadiran Nabi. Tapi saat itu Nabi tidak keluar, tidak datang ke masjid. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat sahabat Nabi menunggu berkumpul di masjid menunggu kedatangan Nabi Muhammad, saat itu Nabi tidak keluar, tidak datang ke masjid. Falamma asbaha qala, maka pada saat di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, kata Nabi, qad ra'aitu alladhi sana'tum walam yamna'i minal khuruj ilaikum. Kata Nabi, sungguh aku melihat apa yang kalian perbuat tadi malam, kata Nabi. Jadi kata Nabi, sungguh aku telah melihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Maksudnya mereka berkumpul untuk sholat, ya. Tapi saat itu Nabi tidak apa? Tidak datang ke masjid. Kata Nabi, illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Jadi kata Nabi, aku ini khawatir takut sholat ini diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Jadi pada saat sahabat Nabi dia berkumpul di masjid menunggu kedatangan Nabi, tapi Nabi tidak datang ke masjid. Intinya sengaja gitu. Yang Nabi khawatirkan saat itu takut bahwa nanti sholat tarawih ini diwajibkan oleh Allah gitu. Kenapa Nabi takut? Nabi kan mengetahui tentang keadaan umatnya itu di akhir zaman. Jadi semangatnya umat Nabi Muhammad dengan sahabatnya itu kan berbeda. Kalau semangat sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi mengetahui keadaan umatnya di akhir zaman nanti. Karena akan banyak umatnya yang lesu dalam ibadah, males dalam ibadah. Kalau nanti diwajibkan sholat sunat tarawih ini kepada umatnya, ini yang akan memberatkan umatnya ini. Maka kata Nabi, anni khasyitu an tufradu alaikum. Jadi aku ini takut, khawatir kalau sholat ini diwajibkan kepada kalian. Wadzalika fi Ramadan, kata Aisyah, itu terjadi di bulan Ramadan. Berarti ini menunjukkan kepada sholat sunnah tarawih. Terus pertanyaannya, Pak, berapakah jumlah rakaat sholat tarawih? Ada yang 8, ada yang 20. Ada dasar hadis dari Aisyah. Ketika Aisyah ditanya tentang ibadah Nabi di malam hari, banyak rakaatnya. Aisyah menjawab, Nabi itu melaksanakan ibadah atau sholat di malam hari tidak lebih dari 11 rakaat. Maksudnya 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir jadi 11. Ini sehingga menjadikan dasar hadis banyak orang yang melakukan sholat tarawih itu 8 rakaat ditambah 3 witir jadi 11. Terus yang 20 rakaat dari mana? Yang 20 rakaat ini yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Bahkan ini menjadi mayoritas sahabat yang mereka melakukan sholat sunnah tarawih itu 20 rakaat. Ditambah 3 witir jadi 23. Dan ini menjadi mayoritas ulama. Apakah itu madhab Syafi'i, madhab Hambali, atau madhab Hanafi. Bahkan madhab Imam Malik pun itu banyak
mayoritas dalam mazhab Imam Malik banyak mengambil pendapat yang 20 rakaat. Walaupun Imam Malik sendiri itu memilih yang 8 rakaat. Tapi dari mayoritas mazhab Imam Maliki ya banyak yang mengambil bahwa rakaat tarawih yang mereka ambil laksanakan itu adalah 20 rakaat. Seperti di Masjidil Haram berapa rakaat? 11 atau 20 rakaat? 20. Berarti ini mengambil pendapat dari sahabat Umar bin Khattab. Tapi di masa Nabi, cara pelaksanaannya itu apakah itu berjamaah atau tidak? Nabi tidak melakukan secara berjamaah. Setelah Nabi meninggal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, saat itu banyak di antara orang-orang yang melakukan sholat tarawihnya itu munfarid masing-masing gitu. Sehingga dilihat oleh Sayyidina Umar, nih kayaknya sholat tarawih ini harus diberjamaahkan. Ini ide dari sahabat Umar bin Khattab. Maka dengan idenya sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Ini yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sampai sekarang sholat tarawih di berjamaah. Kalau memang melihat ke Rasulullah tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Bahkan Nabi itu banyak sholat tarawihnya di rumah, tidak di masjid. Karena tadi hadisnya anni khasyitu antafrudu alaikum. Jadi aku ini khawatir, takut bahwa sholat ini diwajibkan kepada kalian. Karena Nabi tahu terhadap keadaan umat akhir zaman itu nanti. Berbeda dengan semangatnya para sahabat Nabi. Kalau semangatnya umat akhir zaman terkadang naik turun imannya. Kadang lagi semangat ya semangat. Kalau lagi malas malas seperti itu ya. Subhanallah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, salat sunnah tarawih berjamaah itu adalah hukumnya sunnah kifayah. Walaupun tidak berjamaah ya gak apa-apa. Tapi nilai berjamaah itu memang lebih besar daripada salat yang kita lakukan sendiri. Dan memang ada anjuran sholat tarawih itu untuk diberjamaahkan. Sama seperti sholat sunnah Idul Fitri atau sholat sunnah Idul Adha. Dianjurkan untuk berjamaah. Dan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri, maka dari nilainya pun itu sangat berbeda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sebab mengapa Rasulullah itu tidak selalu melaksanakan sholat tarawihnya di masjid. Pertama, bukan bisa jadi karena tadi hadis Nabi mengatakan Rasulullah khawatir karena sewaktu-waktu Allah akan menurunkan wahyu yang mewajibkan sholat tarawih kepada umatnya. Tadi sini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Annahu idza wadzaba ala syai'in min a'malil birri waqtadan nasu bihi fihi annahu yufradu alaihi. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wadzaba, ketika menekuni ala syai'in terhadap sesuatu min a'malil birri, dari amal kebaikan, waqtadan nasu, kemudian amal itu diikuti oleh umatnya, annahu yufradu alaihim, maka sesungguhnya perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya tadi. Maka ya tadi Nabi khawatir, takut ketika Nabi sholatnya di masjid kemudian diikuti oleh
Sahabat-sahabat yang lain takutnya sholat tarawih ini diwajibkan. Makanya Nabi sewaktu-waktu ke masjid, sewaktu-waktu tidak di masjid sholatnya. Dan itu pun sholat yang dilakukan oleh Nabi, sholat tarawihnya itu tidak berjamaah. Diberjamaahkan itu adalah idenya dari sahabat Umar bin Khattab. Berarti ini sunnah takriri, sunnahnya sahabat. Pak, apakah wajib kita mengikuti sunnah sahabat? Ya wajib, ya, karena memang ada perintahnya. Jadi kata Nabi, ikutilah sunnah para sahabat khulafaur rasyidin. Jadi ada perintah dari hadis Nabi, ikutilah sahabatku yaitu khulafaur rasyidin mim ba'di, setelah aku, kata Nabi. Berarti tetap perintah dari Nabi agar kita tetap mengikuti sunnahnya sahabat, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi sendiri, tapi ketika ada sahabat yang melakukannya, bagi kita silahkan ikuti, dan memang anjuran harus kita ikuti. Baik Bapak Ibu, terima kasih sedikit penjelasan uraian mengenai tentang sholat sunnah tarawih. Sekali lagi, jadi sholat tarawih ini adalah sholat santai, jadi jangan terlalu terburu-buru, ya. Jadi jangan cepat-cepat, tetap memperhatikan bacaan hukum ilmu tajwid yang akan kita baca, baik surah Fatihahnya harus benar, baik dalam bacaan suratnya pun harus benar. Kalau cepat-cepat seperti itu dikhawatirkan nanti bacaannya rusak. Ya sedang-sedang sajalah. Ya. Itu terima kasih. Silakan saya buka tanya jawab bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan ditanyakan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ada yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu datang pada tanggal 14. Iya. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu malam janji. Berarti artinya malam di mana semua itu ada tanda-tandanya. Nah ini ada hadisnya. Kalau tidak terkait dengan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang salat sunnah atau jumlah rakaat salat sunnah tarawih, mana yang harus kita ikuti? Apakah kita harus mengikuti Nabi atau mengikuti sahabat? Dua-duanya pun harus kita ikuti. Kalau toh Nabi tidak melakukan, tapi ketika ada satu sahabat atau sahabat lain melakukan hal tersebut, maka wajib kita ikuti. Apakah itu dari Nabi atau dari sahabat? Yang penting itu ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya, maka wajib kita ikuti. Kalau sekarang mana yang harus kita ikuti di masjid kita, apakah yang 8 atau 20, itu bisa dirembukan jemaah musyawarah. Silahkan di antara jemaah, Pak, kita mau yang 8 atau mau yang 20? Kalau misalkan saya mau 20 saja, bagus. Berarti lebih banyak sholat atau rokaat yang kita lakukan, itu akan banyak pahala yang akan kita dapatkan. Sebenarnya dalam rokaat tarawih ini itu tidak terbatas kepada 20 rokaat. Bahkan dalam mazhab Maliki itu sampai 39 rokaat. Dan memang tidak ada batas sebenarnya. Bisa 40, 60 rokaat. Dalam mazhab Imam Maliki
jumlah rakaat itu sampai 39 rakaat. Berarti 39 rakaat ini full dengan witirnya 3. Berarti tarawehnya 36. Itu pun lebih banyak lagi berarti, Masya Allah. Jadi lebih banyak sholat yang kita lakukan berarti akan dapat pahala yang akan kita dapatkan seperti itu. Di sini berapa rakaat? 20. Wah, itu lebih bagus. Ya. Nanti pahalanya lebih banyak lagi yang akan kita dapatkan. Baik, tadi yang kedua mengenai tentang apa tadi itu? Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Memang dalam hal ini kapan terjadi datangnya malam Lailatul Qadar, kalau kita menuju kepada fikih itu ikhtilaf ulama itu ada. Ya. Bahkan ada yang mengatakan dari tanggal 1 Ramadan pun itu bisa terjadi Lailatul Qadar. Apakah itu tanggal genap atau tanggal ganjil, itu bisa terjadi. Tapi memang mayoritas ulama mengatakan bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Hitungannya malam ganjil mulai dari 10 terakhir. Mulai dari malam 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan Imam Al-Ghazali itu pernah memberikan prediksi-prediksi tentang terjadinya kapan Lailatul Qadar. Ya, kalau yang namanya prediksi itu bisa terjadi, bisa juga enggak. Berarti ya kita tetap harus memperbanyak ibadah, terutama selama di bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya di 10 terakhir kita memperbanyak ibadahnya, bukan. Dari tanggal 1 Ramadan pun kita harus memperbanyak ibadah. Dan itu pun bisa terjadi Lailatul Qadar dari malam pertama Ramadan. Seperti itu. Ya, jadi ikhtilaf ulama itu ada memang. Tapi mayoritas memang terjadinya Lailatul Qadar itu di 10-10 terakhir. Ya. Apalagi ada satu hadis Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Itu ada hadisnya. Jadi carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Seperti itu Pak Haji ya? Iya. Betul. Ya, dalam hadisnya itu malam-malam ganjil. Ya. Jadi dalam hadis itu lafadznya malam-malam ganjil, bukan tanggal ganjil. Ya. Ya. Maka tadi bisa jadi terjadi Lailatul Qadar itu pada malam pertama Ramadan pun itu bisa terjadi. Intinya tetap harus kita memperbanyak ibadah selama di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan keutamaan atau fadilah seperti ibadah khairum min alfi syahrin. Jadi 1000 bulan. Masya Allah. Ada lagi silakan. Silakan. Oke, mix silakan. Saya mau menanyakan masalah bacaan dalam sholat taraweh. Apa itu cukup rukun-rukunnya aja atau kalau kita bandingkan dengan sholat wajib kan rasanya beda jauh gitu ya. Baik. Terima kasih. Kalau misalkan pada saat pelaksanaan tarawih itu agak cepat, imam cepat, terkadang makmum suka ketinggalan. Kita ngambil yang wajib-wajibnya saja ada dulu, ya, yang rukun-rukunnya kita ambil. Misalkan kalau bapak ibu mau tetap membaca doa iftitah, itu ada doa iftitah yang pendek. Bisa ngambil dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi fa muslima wa ma ana minal musyrikin. Atau kalau masih bisa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Memang ini agak panjang.
Kan doa iftitah itu tidak hanya sekedar itu yang dicontohkan. Ada lagi doa yang dicontohkan oleh Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Udah sampai situ. Atau tidak dibaca pun kan tidak masalah. Kan sunnah hukumnya. Tidak sampai membatalkan sholat. Karena itu hukumnya sunnah dalam sholat. Jadi doa iftitah itu sekali lagi hukumnya sunnah. Walaupun tidak dibaca ya gak apa-apa. Kalau memang kiranya tidak keburu untuk mengikuti imam. Takut kalau misalkan kita terus baca doa iftitah, imam sudah baca Fatihahnya selesai, baca surat, kita baca Fatihahnya belum. Sedangkan baca Fatihah itu kan wajib yang harus kita baca. Tak mendingan kalau memang situasi imamnya memang bacaannya cepat, udah gak usah baca doa iftitah karena hukumnya sunnah. Tapi kalau memang masih bisa dibaca atau waktunya ya kira-kira bisa kita ikutin imam tersebut, ya silakan baca. Hanya hanya ya sekedarnya saja, tidak mestilah full semua dibaca sempurna, enggak. Ya. Jadi doa iftitah itu banyak. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Atau Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqasabul abjadu minad danas. Atau Allahumma ghsilni bil ma'i wasalji wal barad. Itu silakan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita sedang membaca Fatihah? Ya. Tiba-tiba imam sudah baca surat dan langsung udah selesai baca suratnya langsung ruku. Kita masih ihdinas siratal mustaqim. Apakah harus terus mengikuti imam atau menyelesaikan Fatihah kita? Gak usah diselesaikan, udah ngikutin imam aja. Ya. Nanti imam sudah ruku, kita masih terus aja menyelesaikan Fatihah, nanti ketinggalan. Nah, saat itu bisa membatalkan sholat kita. Maka ikutin aja imam. Kalau imam ruku, kita ruku. Walaupun belum selesai Fatihah. Karena ditanggung oleh imam. Jadi bacaan Fatihah kita sudah ditanggung sama imam. Tidak mesti harus dilanjutkan sampai selesai. Nanti kalau kita melanjutkan bacaan Fatihahnya, kita akan ketinggalan banyak rukun saat itu. Jadi tertinggal dari imam. Udah, walaupun belum selesai, baru ihdinas siratal mustaqim, imam sudah ruku, kita ikut ruku aja. Karena ikut imam itu wajib. Bacaan Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Sekalian tawakufan, insya Allah selama Ramadan kita libur. Dan mudah-mudahan kita diberikan usia panjang berkah. Sehingga kita bertemu lagi nanti di bulan Syawal. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, banyak salah khilaf, atau kurang pas. Ya, mohon Bapak Ibu bisa memaafkan saya. Kita sama-sama untuk saling memaafkan. Insya Allah dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan, bersihkan hati kita. Mudah-mudahan dengan bersihnya hati kita, pada saat masuk bulan yang suci, insya Allah Allah akan memberikan kesucian dalam diri kita, sehingga Allah akan mudah memaafkan dosa-dosa kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.